Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha suci dari segala sesuatu kekurangan, zat yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak pantas dan tidak kemampuan, zat yang maha suci dari segala hal kelemahan dan hal-hal yang tidak pantas untuk disandarkan keharibaannya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat maha sempurna, maha agung, maha tinggi, maha mulia, maha besar, maha di atas segala maha. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ini maha kuasa untuk mewujudkan sesuatu yang ia kehendaki, dan maha kuasa dari segala hal apapun itu. Jauh dari ketidakmampuan, jauh pula daripada kelemahan, jauh pula dari hal-hal yang sangat hina, hal-hal yang tidak pantas jika disandarkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah ini, dilarang oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memikir zatnya Allah. Kenapa? Karena otak kita tidak mampu untuk memikirkannya. Akan tetapi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memikir makhluk ciptaannya. Sebab dengan kita bertafakkur, berfikir atas segala sesuatu yang maujud ini, yang tampak oleh kedua mata kita, apapun itu, karena itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, maka itu nanti akan membuahkan hasil, akan memberikan sebuah tambahan pengetahuan dan tambahan keimanan kita kepada Allah. Akan begitu besar kuasa Allah, ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini sebagai makhluknya. Sebab otak kita terlalu kecil, hati jiwa kita terlalu lemah, tidak mampu untuk memikirkan zat Allah. Kita akan hancur, bahkan kita akan menjadi majnun, stres gila manakala kita terlalu memikirkannya. Karena itulah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memikirkan zatnya Allah. Pikirkanlah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan memberikan manfaat kepada siapapun yang mau melakukannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala tentunya disucikan dari hal-hal kekurangan, disucikan dari hal-hal ketidakmampuan, dan segala puji itu hakikatnya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga di dalam berzikir pun banyak sekali macamnya. Sebagaimana yang Al-Fakir tempo hari pernah jelaskan. Bisa juga istighfar astaghfirullahaladzim. Bisa juga dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Pun juga dengan mengucapkan tasbih. Apa itu tasbih? Bagaimana bunyi tasbih? Tak lain dan tak bukan adalah yaitu kalimat subhanallah. Ditambah lagi dengan tahmid wa bihamdihi, dengan memujinya. Dua kalimat ini, satu subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua bihamdihi, dengan memuji kepadanya. Ini lafaz yang sederhana, ringan sepertinya kita ucapkan, enteng untuk kita lakukan. Akan tetapi kalimat tersebut memiliki manfaat yang sangat besar. Siapapun yang mau mengucapkannya tentu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia ucapkan penuh dengan ketakziman, ketika ia mengucapkannya penuh dengan kekhusyuan, keikhlasan dari hati yang paling dalam. Mari sama-sama kita kaji fadilah daripada kalimat tasbih dan tahmid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu wa ingkanat misla zabadil bahri. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man, barang siapa orangnya, qala, yang mau berzikir atau mau mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, lafaz subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan memuji kepadanya. Diucapkan fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Kalau mau baca zikir tersebut 100 kali, hutot, maka dihapus khotoyahu, beberapa kesalahan-kesalahannya. Wa ingkanat, walaupun adanya dosa atau kesalahan tersebut, adanya itu misla zabadil bahri, bagaikan busa di lautan. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wal Bukhari, dan Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah, terang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari penjelasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, betapa istimewanya dan betapa mulianya sebuah zikir yang di situ ada kalimat tasbih yang disambung dengan kalimat tahmid berupa subhanallah wa bihamdihi. Di situ baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orangnya yang mau mengucapkan, berzikir, mengamalkan dua kalimat tersebut, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 100 kali setiap harinya, maka dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ingkanat misla zabadil bahri, ya walaupun dosa tersebut banyaknya bagaikan busa di atas lautan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Siapa sih manusia yang tidak pernah melakukan salah dan dosa di muka bumi ini, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum. Ya, kita sebagai manusia biasa tentu banyak sekali salah-salah dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Akan tetapi kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Sebanyak dan sebesar apapun kesalahan dosa kita, tentu masih luas dan masih banyak lebih besar rahmat cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sesekali putus asa. Ketika kita hendak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara amalan-amalan kebaikan yang bisa menjadi sarana diampuninya dosa-dosa kita kepada Allah. Salah satu di antaranya ialah dengan berzikir, mengucapkan kalimat tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdihi 100 kali tiap hari. Diamalkan itu dengan serius, diamalkan itu dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas, memohon ampun keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sebanyak apapun dosa kita, ya walaupun dosa kita sebanyak busa di lautan, semuanya itu akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi keistimewaan daripada berzikir berupa kalimat tasbih dan juga berupa kalimat tahmid. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam suatu penjelasan lain, ketika junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau melihat di situ ada beberapa malaikat-malaikatnya Allah sedang membangun rumah istana di surga, yang mana bahan bangunan tersebut terbuat daripada berlian, permata, intan, emas, dan juga lu'lu', marzan, jabarjut, perhiasan-perhiasan yang tentu mungkin juga belum ada di dunia. Itu adalah bagian daripada barang akhirat. Di situ para malaikat sedang membangun rumah besar, sedang membangun istana yang sangat megah, sangat luar biasa. Namun suatu ketika malaikat ini berhenti, tidak membangun. Ditanya oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para malaikat, kenapa engkau membangun rumah tersebut dan mengapa engkau saat ini berhenti? Para malaikat menjawab, ya Rasulullah, ini adalah tugasku, yaitu membangun rumah istana di surga ini untuk hamba-hamba Allah yang gemar berzikir keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba tersebut yang ada di muka bumi berzikir menyebut asma Allah ta'ala, ya belum berhenti lisannya berzikir keharibaan Allah, maka ketika itu pula aku membangunkan, membikin rumah istana dari berlian, emas, permata di surga untuk orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut berhenti, tidak berzikir keharibaan Allah, maka ketika itu pula aku beristirahat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah fadilah, manfaat, rahasia di balik rahasia daripada menyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jikalau kita bisa mengistiqamahkan zikir keharibaan Allah, salah satu di antaranya ialah menyebut dengan kalimat tasbih wa tahmid subhanallah walhamdulillah 100 kali setiap hari, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dibangunkan rumah istana calon tempat tinggal kita kelak
di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, ma'unah, taufik, pertolongannya kepada kita, sehingga kita dipermudahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir keharibaannya, termasuk kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berupa zikir tasbih dan tahmid 100 kali, hingga kita golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.